Udah sebulanan ini saya pakai Infinix Hot 60 Pro dan setuju banget kalau smartphone dari Infinix ini beneran luar biasa. Coba bayangin aja dengan spek sebagus ini, smartphone ini dijual cuma 2 juta rupiah atau bahkan kurang. Kalau model kayak gini dikeluarinnya sama brand sebelah, saya yakin banget harganya minimal ada di angka 4 juta. So buat kalian yang dananya bener-bener mepet tapi pengen beli HP baru, video ini 100% bukan video endorsan dan review titipan. Video ini adalah real user experience yang tentu aja bakalan kita buka apa aja sisi plus dan minusnya. So pastiin tonton videonya dan jangan lupa untuk kasih jempol dan supportnya nanti di akhir video. Let's go! Ngomongin soal desain, saya mau kasih apresiasi 2 jempol sama tim developmentnya Infinix. Selain bodinya yang super tipis dan enteng di tangan, letakan dari susunan kameranya juga enak dilihat. Walaupun yang kamera benerannya cuma ada satu. Kalian juga bisa dilihat di bagian backdoornya bersih, nggak ada tulisan-tulisan yang keramaian. Di sini cuma ada logo Infinix doang, itu pun dibikin samar-samar. Pokoknya beda jauh lah sama desain box yang masih penuh sama tulisan-tulisan rame khasnya Infinix. All material bodinya emang masih kerasa plastikan, tapi kualitasnya masih bisa dimaklumin. Sayang banget untuk case bawaannya, Infinix milih pakai hard case yang nggak menutupi semua bagian. Udah gitu case-nya juga berasa licin dan kayak kurang solid. Baru sebulanan dipakai, di beberapa bagian udah ada bagian yang retak. Padahal HP-nya sendiri nggak pernah jatuh. Buat yang beli HP ini bisa langsung dapetin bonus 4 fitur istimewa yang nggak ada di semua brand HP lain. Mulai dari fitur infrared blaster, jack audio, kemudian ada triple slot dedicated, dan yang belakangan ini cukup viral adalah fitur one tap button multifungsi. Nah, bagian layar Infinix Hot 60 Pro penuh dengan beberapa pertanyaan dan kontroversi. Yang pertama, sebagai bahan untuk gimmick marketing, Infinix dengan PD-nya nyebut kalau layar mereka itu resolusinya 1.5K. Nah, sayangnya ketika dites untuk ngebuktiin, ternyata resolusi real hardware-nya cuma 1080 x 2400 pixel alias Full HD+. Nah, biar lebih mature lagi dan pakai data, saya udah coba bandingin sama HP lain yang resolusinya beneran 1.5K, yaitu Poco X7 Pro. Ingat ya, di sini maksudnya cuma mau ngebandingin resolusi layarnya aja. Apakah beneran 1.5K? Jadi bukan bermaksud untuk sengaja ngejatuhin Infinix dengan ngebandingin sama HP lain yang kelas harganya beda. Hasilnya bisa dilihat dari raw data screenshotan berikut ini. Nah, bisa dilihat Poco X7 Pro resolusinya beneran real 1.5K secara hardware. Sementara layarnya Hot 60 Pro enggak. Nah, untuk bisa mengupscale layar ke resolusi 1.5K, Infinix menggunakan teknologi Super Smart Resolution berbasis software. Teknologi yang juga dipakai sama brand smartphone, laptop, atau bahkan TV. Jadi kesimpulannya resolusi 1.5K-nya Hot 60 Pro adalah sistem upscale by software, bukan dari hardware. Jadi biar nggak pada debat lagi, mari kita anggap aja resolusinya di Full HD+. Oke, yang kedua, refresh rate yang diklaim bisa sampai 144 Hz ternyata cuma bisa jalan ketika mengakses menu setting, SMS, dan telepon doang. Angka 144 Hz-nya justru nggak bisa dipakai di aplikasi-aplikasi yang umum dipakai sehari-hari. Masalah refresh rate nggak cuma sampai di situ. Dari pengalaman saya, dynamic refresh rate-nya juga belum optimal. Misalnya ketika lagi nge-swipe navigasi di home screen, refresh rate maksimalnya justru nggak bisa dapat 120 Hz dan cuma jalan mentok di 90 Hz. Tapi anehnya terjadi anomali ketika di lock screen, justru refresh rate-nya malah bisa jalan 120 Hz. So ini pastinya masih ada bug dan semoga aja bisa segera diberesin di software update lanjutannya. Di luar dua kontroversi yang tadi udah saya sebutin, sensitivitas layar sentuh yang sebelumnya masih suka berasa delay, sekarang udah jauh lebih baik dan lebih responsif. Sisi positif lain yang harus diacungi jempol dan pastinya bakalan dipuji-puji banget sama banyak orang soal bezel layarnya yang super duper tipis dan bener-bener manjain mata. Kualitas layar AMOLED itu juga terang banget ya, dipakai di bawah terik sinar matahari. Tinggal dinyalain aja mode outdoornya dan layarnya bakalan seterang masa depan kalian. Oke, buat yang mikir kalau chipset Helio G200 adalah update besar dari G100, kalian salah besar karena dari semua pengetesan yang udah saya jalanin, rasa-rasanya sama sekali nggak ada perbedaan yang signifikan. Chipset kelas menengah ini emang masih jadi favorit ya karena performanya cukup berimbang antara ngejar kecepatan dan juga menjaga efisiensi.
Semua testing di benchmark hasilnya udah cukup memuaskan dan nggak punya rapot merah. Jadi selama buat dipakai harian, kerjaan ringan dan menengah, performanya bagus-bagus aja dan suhunya adem. Mau dipakai buat geber main sekalipun sebenarnya juga masih oke selama settingan grafisnya di posisi medium to low. Sebagai contoh, Delta Force frame rate-nya masih sanggup ngangkat di rata-rata 47 fps dengan suhu maksimalnya cuma 39 derajat Celcius doang. Atau Genshin Impact yang lebih berat masih sanggup juga ngangkat frame rate di rata-rata 40 fps, suhunya juga cuma 40 derajat Celcius. Di sepanjang gameplay emang masih suka ya ketemu fluktuasi frame drop, tapi ya hanya sesekali aja dan nggak ganggu permainan. Ada catatan penting buat kalian yang mainin Mobile Legends, entah kenapa untuk sementara ini settingan ultranya masih belum kebuka, jadi mainnya harus sabar dulu di 60 fps. Overall untuk performa di harga segini Hot 60 Pro udah cukup oke. Walaupun sebenarnya masih ada Uni SoC T820 5G yang performanya lebih bagus daripada Helio G200, terutama buat kalian yang fokusnya main game. Nah, untuk bodi setipis ini, baterai Hot 60 Pro juga termasuk irit. Dalam sekali full charging di pemakaian harian dengan koneksi internet mixing, baterai di HP ini bisa bertahan seharian dengan SOT di sekitaran 7 jaman. Kecepatan chargingnya juga lumayan cepat ya, sekitar 40 menitan aja, baterainya udah bisa full lagi 100%. HP 2 juta yang udah bagus banget di banyak poin otomatis bikin saya ngecilin ekspektasi sama kemampuan kamera. Apalagi HP ini cuma ngandelin satu kamera utama di belakang tanpa kamera ultrawide. Untung kualitas kameranya nggak sejelek yang saya kira. Selama dalam kondisi cahaya yang baik, foto-fotonya masih enak buat diupload ke sosial media. PR kualitas kamera di HP murah kayak gini emang masih ada dan itu adalah hal yang wajar. Mulai dari dynamic range yang kurang angkat, gejala overexposure, sampai ke detail-detail gambar yang cenderung agak nge-soft. Tapi yang bikin saya cukup kaget, ternyata tone processing di Hot 60 Pro karakternya lebih ke natural looks, baik di kamera depan maupun di kamera belakang. So ini semuanya bikin foto-fotonya jadi kelihatan lebih nyaman di mata. Soal komposisi, saturasi, kontras, dan ketajaman semuanya nggak lebay untuk dipaksain dinaikin. Oke, ini dia Infinix Hot 60 Pro ya. Ini resolusi tertingginya setelah update satu kali ya. Ini saya pakai resolusi 2K 30 fps. Ini saya jalan biasa aja. Di resolusi ini masih sama nih, belum ada opsi untuk aktivasi stabilisasi ya. Jadi jalannya agak-agak shaky atau goyang-goyang gitu. Nah, ada sedikit catatan untuk yang suka bikin video, kelemahan di HP ini ada di mikrofonnya yang cuma ada satu. Jadi kalau mau ngerekam video, pastiin supaya mic-nya nggak ketutupan atau nggak terlalu jauh dari sumber suara. Oke, kalau kita pakai resolusi Full HD 1080p 30 fps, ini fitur stabilisasinya bisa diaktifin ya. Jadi ini jauh lebih stabil. Mau di panning kiri kanan tetap stabil. Mau handheld ke depan aja tetap stabil. Untuk video kamera depan masih sama kayak kamera belakang, bisa Full HD 60 fps, Full HD 30 fps, dan ini yang 2K di 30 fps. Oke, ini dia Infinix Hot 60 Pro ya. Ini resolusi super steady video. Ini di Full HD 30 fps. Ini kalau di posisi kayak gini sih emang stabil banget. Tapi ya ini noise-nya masih kelihatan banget. Oke, ini dia Infinix Hot 60 Pro di kondisi malam hari. Full HD 60 fps. Gimana menurut kalian?
Ada kabar buruk buat para hatersnya Infinix yang sebelum-sebelumnya masih suka ngebully. Sekarang Infinix akhirnya berbenah dan punya jurus ulti yang mengejutkan. Apa itu? Yes, sekarang Infinix berani kasih jaminan OS update jangka panjang dan gak tanggung-tanggung guys. Hot 60 Pro dikasih jaminan 3 kali OS update sampai di Android 18 dengan security update sampai tahun 2030. Walaupun ya jujur aja, saya juga dulu kurang begitu suka sama UI-nya transient, tapi sekarang secara desain, visual, dan kustomisasi, XOS emang udah jauh lebih rapi, enak dilihat, dan semakin stabil buat ngejalanin potensi maksimal dari chipset-chipset buatan MediaTek. Makanya nggak heran kalau Infinix sering dikasih julukan sang pawangnya MediaTek. Nah, untuk fitur-fitur dan AI bawaannya juga nggak main-main. Ini menurut saya nih ya, untuk AI di HP harga segini, kayaknya brand lain nggak ada yang bisa punya sebanyak dan selengkap kayak punyanya Infinix. Catatan untuk bloatware apps-nya emang masih ada, tapi untungnya bisa dihapus atau dinonaktifin, plus dia juga nggak punya iklan. Oke, dengan harga cuma 2 juta rupiah atau mungkin kurang, Infinix berhasil menutup banyak celah di Hot 60 Pro yang biasanya jadi kekurangan di smartphone harga segini. Kayak masih nggak nyangka aja ya, perkembangan seri Hotnya Infinix sekarang bisa sampai di posisi yang levelnya setinggi ini. Saya yakin banget kalau banyak user yang sebelumnya pakai brand XNP, sekarang pelan tapi pasti akhirnya bakalan tertarik juga untuk nyobain menggunakan smartphone dari Infinix. Oke, segini dulu aja video kali ini, dan kalau kalian suka sama konten-konten di channel ini langsung aja kasih jempol dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi dan bye-bye.